sebenarnya es krim serbat jahe itu adalah kombinasi dari minuman tradisional khas Lombok, yaitu serbat jahe dengan tepung es krim. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang eksistensi minuman tradisional itu mulai menurun ya. Apalagi sekarang banyak minuman-minuman kekinian yang sudah mulai menutupi itu. Kami juga dari background ilmu pangan, yang tentunya potensi pangan yang ada khususnya lokal itu kami harus meningkatkan nilai ekonomisnya. Saya sudah melewati loh proses itu, dan banyak orang-orang di luar sana yang belum merasakan proses itu, and I'm be a winner untuk hal tersebut gitu. Jadi saya sangat bangga dan sangat bersyukur mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah produk yang keren juga. Kemarin kita sudah membahas Ares Instan. Sekarang ini rekan satu timnya, yaitu produknya es krim serbat jahe. Jadi ini es krim yang dibuat dari bahan dasar jahe. Serbat jahe kan minuman tradisional dari Lombok. Nah ini dibuat dalam bentuk es krim. Unik banget kan? Saat ini kita sudah ditemani oleh salah satu ketua tim PKM-nya. Ketua tim PKM Kewirausahaan dari Universitas Mataram, yaitu Mbak Nur Afni Resgika. Halo. Ya, selamat datang. Tepuk tangan dulu. Mbak Nur Afni Resgika ini dipanggil Kiki. Iya, Kiki. Ya, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan. Betul sekali. Sama seperti Mbak Usulwati kemarin ya. Iya, benar. Ini lagi libur kan ya? Iya, lagi libur. Libur kuliah. Libur kuliah. Mbak 1 bulan. Mbak Kiki ini juga salah satu volunteer ya, penggiat aktivis di lingkungan. Di sini kita akan bahas tentang produknya. Ini saya nggak tahu awalnya ada, sama kayak Ares itu saya bingung menanya dari mana karena ini kan es krim serbat jahe ya. Iya. Oh, bisa dijelaskan dulu secara singkat supaya pemirsa ada gambaran selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya es krim serbat jahe itu adalah kombinasi dari minuman tradisional khas Lombok, yaitu serbat jahe dengan tepung es krim. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang eksistensi minuman tradisional itu mulai menurun ya. Apalagi sekarang banyak minuman-minuman kekinian yang sudah mulai menutupi itu eksistensi dari minuman tradisional itu. Nah, dari hal tersebut kami dari hati yang tulus itu concern terhadap permasalahan itu. Karena kami juga dari background ilmu pangan, yang tentunya potensi pangan yang ada khususnya lokal itu kami harus meningkatkan nilai ekonomisnya. Dari situ kami berinisiasi menjadikan sebuah produk yang awalnya mungkin jarang kita minum. Kita minum hanya di saat mungkin pada saat pilek atau di hari hujan. Nah, kami menginisiasikannya menjadikan sebuah produk yang lebih memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Bisa dikonsumsi oleh anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Dan akhirnya terbentuklah ide untuk menjadikan produk minuman tradisional yakni serbat jahe yang merupakan minuman khas Lombok menjadi sebuah inovasi baru atau pengembangan produk baru menjadi sebuah es krim. Nah, dari situlah latar belakang kenapa terbentuknya produk usaha ini, Kak. Ya, luar biasa. Berarti ini concern awalnya itu minuman kekinian ini kesehatan juga berarti concernnya? Iya, concernnya terhadap kesehatan juga. Karena kami menilai bahwa semua rempah-rempah itu baik untuk kesehatan, Kak. Dan salah satunya adalah bahan dasar dari minuman tradisional ini, yaitu jahe. Jahe menurut beberapa penelitian itu mengandung antioksidan yang tinggi, mengandung gingerol, segaol, dan lain sebagainya. Dan itu sangat baik untuk imunitas tubuh. Nah, dari produk ini nantinya kami akan melahirkan produk yang tidak hanya bisa meningkatkan nilai ekonomis dari minuman tradisional itu, tetapi juga dapat memberikan impact kesehatan kepada tubuh yang memakannya atau yang mengkonsumsinya. Dan salah satunya itu ya untuk meningkatkan imunomodulator atau meningkatkan sistem imunitas tubuh gitu, Kak. Oke. Berarti ini awalnya adalah minuman yang sehat di masyarakat, cuma jarang diminum. Jarang sekali. Dan kalau kita lihat, kalau minuman yang jarang diminum itu kan akan menghilangkan atau sedikit mengikis kebudayaan lokal. Karena minuman kan salah satu dari bagian kebudayaan lokal. Bagaimana supaya minuman tersebut tetap eksis ya, kita sebagai mahasiswa khususnya ya di bidang saya itu kami perlu mencarikan solusi agar minuman ini tetap eksis, dan salah satunya adalah mengubah produknya menjadi sesuatu yang lebih trending, karena kan
sekarang banyak berseliweran merek-merek es krim dengan tagline yang berbeda-beda. Mengapa tidak? Kita juga dari Lombok yang mempunyai potensi yang juga sangat baik untuk mengangkat itu menjadi sebuah inovasi produk. Iya, iya. Jadi minuman yang tidak sehat, minuman sehat tadi, Minuman yang jangan tradisional. diminum dibuat menjadi makanan yang memang semua kalangan usia itu suka. Iya, pada awalnya ya mungkin minuman tradisional yang suka hanya kalangan dewasa hingga orang tua ya, karena rasanya yang pahit misalnya, kemudian rasanya yang kurang tidak disukai oleh anak-anak, sekarang sudah bisa dinikmati oleh anak-anak. Dan hal tersebut terbukti dengan pasar kami, anak-anak juga menyukai es krim yang kami jual gitu. Iya. Semua suka es krim ya, ini teman-teman Iya. semua suka es krim. Saya nggak pernah dengar orang yang nggak suka es krim. Iya, betul sekali. Jadi ini kemasannya ada dua ya, ada yang Iya. kemasan besar, Cup ada yang besar, kemasan kecil. kecil. Coba kasih nanti kelihatan di kamera. Ya. Es krim, ini namanya es krimnya ginger, Iya. sweet ginger. Sweet ginger, minuman serba jahe yang pahit namun banyak manfaat diubah menjadi es krim. Sehingga manfaatnya tetap ada, tapi jadinya cita rasanya lebih familiar dengan masyarakat. Iya, betul. Oke. Kemudian tadi latar belakangnya sudah disebutkan, kalau tahap pembuatannya gimana? Kalau tahap pembuatannya dikarenakan ini membuat minuman tradisional, dan minuman tradisional tersebut kalau kita melihat dari beberapa daerah yang ada di Pulau Lombok, itu ada Lombok Barat, itu kami bermitra dengan salah satu supplier kami, yaitu salah satu yang menjual serba jahe dalam bentuk bubuk. Nah, jadi serba jahe ini kami tidak membuat secara, karena kebutuhannya kalau permintaan pasar banyak, tidak mungkin kami kurang efisien ketika kami membuat secara manual minuman tradisional dulu, baru kami jadikan es krim, itu tidak efisien. Nah, jadi solusinya adalah kami menggandeng mitra atau supplier, yaitu salah satu UMKM di Lombok Barat, kami mensuplai dari sana bubuk dari serba jahe ini. Kemudian barulah kami kombinasikan dengan formulasi-formulasi yang kami buat. Ya, bahannya sangat mudah ya, sangat mudah didapatkan. Itu juga salah satu menjadi keunggulannya dari produk kami, Kak. Ya, cengkeh misalnya, jahe merah, jahe putih, kemudian kayu manis, kemudian ada gula merah. Nah, dari situ itu bahan untuk serba jahenya. Kemudian dipadu-padankan dengan susunya ini kita menggunakan susu UHT dan juga air. Nah, kenapa kami menggunakan air? Karena melihat dari pengertian ice cream itu sendiri, karena ice cream beda ya kayak dengan beberapa jenis produk seperti gelato atau sorbet, itu sangat berbeda. Jadi ice cream itu adalah kombinasi antara air dan juga lemak. Dalam hal ini bisa lemak nabati atau lemak hewani, yang kami gunakan adalah susu. Nah, bisa ditambahkan bahan-bahan penambah cita rasanya seperti rasa-rasa, misalkan rasa buah atau yang banyak kita temukan saat ini ya, Kak ya. Nah, kami mengkombinasikannya dengan minuman tradisional khas Lombok ini supaya selain mempunyai rasa yang baru, dan kami juga meningkatkan, maksudnya kami melestarikan budaya dalam hal ini minuman tradisional khas Lombok, tapi kami juga memberikan sensasi baru, pengalaman baru kepada konsumen seperti itu, untuk merasakan, oh awalnya taste-nya ini dingin, tapi nanti kalau nyampe tenggorokan itu hangat gitu. Ya. Jadi even sekarang lagi winter, musim hujan, itu bisa makan es krim kami gitu. Oke, keren. Tepuk tangan dulu. Emang bener tadi ada ya salah satu teman yang bilang unik berarti es krimnya dingin, tapi jahenya itu ada kesan hangatnya, jadi ada campur. aftertaste Ya, hangatnya aftertaste, Kak. bener. Kalau ini topping ada ya? Ada. Sekarang karena yang pertama kan original, dan original menurut beberapa pangsa pasar kami ya, kami kan bagi segmentasi pasar ya, ada yang orang tua yang usianya sudah tua, kemudian dewasa, kemudian remaja dan anak-anak. Dan memang anak-anak dan juga remaja kurang menyukai rasa jahe yang nendang banget gitu ya. Tapi beda halnya dengan lidah orang dewasa dan orang tua yang memang suka rasa jahenya itu lebih kuat gitu. Jadi kami meluncurkan varian rasa baru, itu ada varian rasa cookies, Kak. Jadi sampai sekarang ini kami ada original dan juga cookies gitu. Dan cookies itu level dari jahenya itu lebih rendah dibandingkan yang original. Jadi itu yang memang best sellernya untuk remaja dan anak-anak gitu, Kak. Berarti ini sudah ada segmen pasarnya ya? Iya. Mendengarkan feedback konsumer, kemudian sebagai produsen membuat itu solusi. betul, sebagai evaluasi dari kami kan, Kak ya gitu.
Oh, ini memang usahanya terniat banget ya. Bukan sekedar buat jual ya, tapi ada feedback juga. Iya, betul sekali. Kalau saya baca di laporan akhirnya itu ini Mm-mm. belum ada saingan ya di Iya, Lombok. kalau sejenis minuman tradisional yang dijadikan es krim, Hmm. itu kami masih pemula ya, masih baru di pasaran. Dan ketika kami melihat saingan ya, kalau untuk sejenis minuman tradisional belum ada. Tapi ya saingannya pasti yang ya yang sudah bermerek Iya. terkenal ya Kak ya, pasti itu. Tapi kalau untuk minuman tradisional es krim itu baru kami. Yang bermain di pasar-pasar minum tradisional Iya, dalam bentuk es krim masih sendiri. iya masih baru di The one pasar. and only. Iya. Oh, ini juga untuk informasi ini sudah ada hakinya ya, hak kekayaan Iya, intelektual. sudah ada hak kekayaan intelektual, sudah diuji di laboratorium. Itu kami sudah menguji antioksidannya karena di sini kan karena kami menggunakan bahan jahe, jadi kami menguji kandungan berapa sih kandungan jahe yang ada dalam setiap satu cup dari es krim. Dan ternyata memang kalau untuk satu es krim itu yang dihasilkan dari uji lab kami itu memang tinggi untuk dibandingkan dengan satu cup es krim yang lain ya tanpa dengan jahe. Dan itu kami sudah uji di laboratorium fakultas kami gitu. Karena kan kami juga bersinergi dengan fakultas ya. Jadi alhamdulillah diberilah kemudahan untuk melakukan pengujian gitu. Kemudian sudah ada izin halalnya sudah ada. Kemudian saat mencantumkan, jadi kami harus tetap mencantumkan logo halal gitu Kak ya. Terus ada NIB-nya sudah ada, nomor induk berwirausahanya, tetapi tidak PIRT karena PIRT itu adalah untuk produk yang masa simpannya di suhu ruang itu lebih dari 7 hari. Sedangkan kan kalau ini dalam suhu ruang itu hanya bisa bertahan hanya 1 hari, itu di suhu ruang. Tetapi beda lagi kalau di suhu dingin, yang di suhu minus 18 derajat Celcius itu bisa mencapai 2 hingga 3 bulan. Kalau misalnya di kulkas gitu Kak. Tapi kalau di suhu ruang ya mutunya menurun karena kan ice cream yang kita nikmati biasanya dingin ya, dingin dan mutunya tentunya berkurang pada saat dia di suhu ruangan. Jadi kalau mau ajukan PIRT itu harus dalam bentuk makanan yang kering gitu, yang penyimpanan itu lebih 7 hari dari suhu ruang. Sedangkan ini tidak, jadi kami saat ini izinnya ya kami mengajukan NIB tadi, kemudian logo halal, kemudian pengujiannya itu ya pengujian hasil antioksidan itu untuk produk kami. Gitu. Ya, keren. Berarti penjualannya ini hanya bisa langsung ke konsumen dalam bentuk dingin, Iya. dalam es krim. Iya. Belum bisa dijual dalam bentuk misalnya ada yang ingin jual di Lombok Timur gitu dikirim. Iya, kalau untuk itu, kalau ke Lombok Timur ini segmentasinya ini sudah di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Mataram ya Kak ya. Kemudian kalau untuk mengantarkannya sejauh itu harus pakai cool box. Jadi kita pun mengantarnya waktu itu ke sirkuit itu pakai cool box gitu, terus kita masukkan ke dalam untuk menjaga supaya suhunya itu tetap dingin. Karena ya terbatas juga, kita tidak bisa membeli alat ya waktu itu dan cukup mahal juga, tapi dengan mengakali hal tersebut ya kami bisa sampai mengantarkannya ke Lombok Tengah. Dan untuk pengembangan produk ini Kak, kami berencana dan kami sudah mulai mencoba ya untuk menjadikan ini dalam versi bubuknya. Jadi orang-orang yang mungkin mencoba di sini dan mau membawa oleh-oleh keluar itu bisa pakai kemasan bubuk. Dan itu kami sudah trial tapi belum launching gitu Kak. Karena sekarang lagi libur jadi belum bisa melanjutkan. Tapi untuk keberlanjutan insya Allah kami akan adakan yang versi bubuknya. Ya, kalau ada versi bubuk bisa berarti orang bisa, iya. Jadi langsung diseduh dengan air kemudian ditaruh di kulkas langsung bisa dinikmati. Oh, ya. Kayak instan lah ya. Iya, instan, betul sekali. Dan juga sekarang es krim walaupun yang beredar belum ada es krim instan ya. Iya, belum ya. Jadi inovasi juga itu. Iya, betul sekali. Semoga bisa lancar ya peluncurannya. Amin. Kalau daya tahannya tadi ya 2 bulan ya kalau di suhu. Iya, 2 bulan di suhu dingin minus 18. Minus 18 itu suhu kulkas normal. Iya, suhu kulkas. Yang di luar apa yang di freezer? Yang di freezer. Oh, yang freezer. Iya, yang di freezer. Tanggapan pembeli tadi gimana? Tanggapan pembeli responnya sangat positif ya, apalagi orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua. Kami menjualnya itu di bazar. Kemudian pernah juga kami udah dicicipi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Pak Meka di
waktu event di Unram, Iya. ada beliau datang dan itu semua kita mendirikan bazar ya. Dan itu ada videonya, jadi beliau langsung kayak nge-testimoni gitu gimana rasanya dan langsung diborong sama beliau. Beliau udah sampai lidah gubernur, udah sampai lidah gubernur, terus ya pejabat-pejabatnya gitu Kak. Udah, kemudian kalau respon anak-anak kecil ya mereka suka, mereka juga tidak merasa apa ya terganggu gitu dengan rasa jahenya karena levelnya berbeda antara yang original dengan yang cookies gitu Kak. Dua varian rasa tadi juga punya kemasan yang besar dan Iya, kecil. ada yang besar, ada yang kecil. Ini ada yang unik teman-teman dari kemasan kecilnya ini. Kenapa ya itu sendoknya di sini nih. Jadi kalau buka jangan langsung set gitu. Iya, sendok. jangan, iya dikasih tahu dulu ya di sini. Jadi sendoknya itu ada di dalam. Iya. Kenapa Kemasan kecil itu. kenapa di dalam ya? Itu ada filosofinya juga karena sekarang kan kita nggak tahu kontaminasi mikroba di tangan kita atau di udara itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi untuk meminimalisir itu kami menyediakan alternatif untuk menyelipkan sendoknya itu di dalam dan memang kemasannya didesain seperti itu. Jadi kami lebih memilih menggunakan kemasan ini supaya higienitas dari produk kami itu lebih terjamin karena itu yang kami pelajari di jurusan kami gitu. Kami harus implementasikan apa yang sudah kami pelajari juga gitu Kak. Benar. Memang itu ya di PKM memang harus kita implementasikan sesuai jurusan kita ya. Iya betul sekali, sanitasinya dan lain sebagainya. Kalau rencana ke depannya tadi selain bubuk ini ada lagi nggak? Kalau untuk rencana ke depan tentunya kami akan mengekspansikan lagi ya, ekspansi secara masif lagi untuk produk ini. Yang pertama itu untuk untuk versi bubuknya tadi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kami menambah varian rasa tentunya karena ya varian rasa itu adalah salah satu supaya produk kami itu tetap eksis dan kalaupun ada kompetitor yang akan muncul, kami sudah punya banyak gitu varian rasanya dan orang-orang bisa memilih terkait dengan mau rasa apa. Kami ingin memunculkan varian rasa baru, kemudian membuat ini menjadi versi bubuk, kemudian ingin mengupgrade lagi ya dari segi kemasan karena ini adalah kemasan yang kami temukan yang sudah semaksimal mungkin kami temukan ya karena ini juga biodegradable, nggak plastik gitu, jadi tidak mencemari lingkungan, tidak apa-apa gitu sih Kak. Oke. Mungkin ini bisa kerjasama dengan Ares Instan. Bikin rasa kuah Ares ya. Oh iya, itu udah pernah dicobain belum Kak? Ares Instan? Iya. Belum, Oh, karena belum ya? kebetulan waktu itu Aresnya nggak ada, baru bumbunya doang. Oh iya. Karena lagi skripsian kan. Iya betul sekali. Lagi skripsian plus libur, Iya. jadi kan banyak kendalanya ya. Padahal bukan hanya kita doang sih di komen-komenan di sosial media pada pengen nyoba. Orang-orang yang nonton pasti pengen nyoba. Iya betul. Ini juga pasti pengen nyoba. Iya. Langsung aja mungkin di Instagramnya ya. Iya, sebut Instagramnya. Sweet Gingers, official Sweet Gingers di Instagram ya teman. Oh, official Sweet Gingers. Kemarin saya lihat di Sweet Gingers PKMK. Oh iya ya, aduh lupa. Sweet Gingers PKMK. Ditulis aja di sini ya. Aku juga lupa soalnya aku punya beberapa gitu, jadi aku lupa sebutin Instagram. Inilah kalau orang sibuk Sweet ini Gingers banyak PKMK. banyak Instagramnya ya, banyak yang dikelola. Aduh. Ya kayak gitu deh. Jangan lupa di follow teman-teman. Iya, jangan lupa di follow. Dan dipesan. Tepuk tangan dulu. Jangan lupa beli gitu bahasa Iya Jerman. betul, jangan lupa beli. Belinya juga tinggal DM. Tinggal WA gitu. Dan kami juga ada di food court. Kalau mahasiswa Unram langsung ke food court. Oh iya, di belakang perpus ya. Iya. Buat maba-maba yang belum butuh food court, di belakang perpus sama belakang rektorat Iya gitu, food betul. court. Tadi selain filosofi sendok, saya baca juga ada filosofi dari logo. Pertama dari logo ya? SG, kemudian 4 bintang, 4 bintang dan warna oranye. Oh iya betul. Gimana tuh filosofinya? Mungkin satu-satu dulu ya. Yang pertama itu adalah yang paling atas yaitu warna putih. Warna putih itu adalah artinya bahwa bahan ini tuh salah satunya adalah susu. Jadi warna putih itu melambangkan salah satu kondimen dari
ice cream ini yaitu susu. Kemudian kenapa backgroundnya dan juga ada setelah susu itu ada warna oranye, itu artinya adalah kehangatan dari si jahe itu. Jadi warna oranye, jadi warm. Jadi setelah kita memakannya akan ada aftertaste yang hangat gitu di tenggorokan. Kemudian ada bintang, di mana kita ada bintang. Nah, di bintang ini ada 4 bintang. Kenapa 4 bintang? Karena ini mendeskripsikan bahwa 4 bintang inilah yang membuat produk ini gitu. Jadi tidak hanya satu orang bintang, tapi ada kolaborasi antara 4 anggota tim itu. Jadi kenapa di situ ada 4 bintang yang mendeskripsikan bahwa itu 4 owner yang memang benar-benar merintis dan membuat ya, produk ini gitu Kak. Kemudian SG-nya tadi ya? SG itu dari Sweet Ginger. Jadi merek brand kami ini kan adalah Sweet Ginger supaya lebih lebih global aja gitu. Karena tagline kami adalah produk globally taste locally. Jadi produknya kami mengharapkannya akan jadi global, akan jadi terkenal, tapi taste-nya tetap melokal. Gitu. Luar biasa Gitu Kak. Ya, keren. Kemarin ada Sinsan, itu juga ada tagline, ini juga tagline-nya nggak kalah keren nih, keren banget. Gimana tadi? Produk globally, jadi produk globally, taste locally. Luar biasa. Mikirin tagline-nya ini berapa lama? Sangat cukup nggak lama sih, karena itulah yang kami mau gitu. Kami mau jadiin, walaupun ini misalnya kalau dari segi profit mungkin tidak terlalu banyak, tapi kami mau value dari produk kami ini itu nyampe ke konsumen gitu, bahwa dari ide yang sesederhana itu hanya ingin mengangkat minuman tradisional menjadi sebuah es krim, ini bisa loh jadi salah satu ide bisnis gitu. Jadi kami ingin kami mau spread itu, kami mau konsumen ataupun masyarakat melihat ini gitu. Keren. Gitu sih, Kak. Yang kelupaan adalah harganya berapa sih? Oh ya, kalau yang besar ini 18.000, kalau yang kecil itu harganya 9.000. Yang kecil itu 100 ml, yang ini 300. Wih, dapat bonus berarti ya? Kalau yang besar 3 kali lipat. Iya, makanya itu hitung-hitungan di belakang ya. Itu strategi. Ada namanya nih. Namanya. Iya, strategi marketing. Iya, namanya. Apa tuh? Lupa namanya. Pas ada. Mungkin. Ya pas nanti ya. Oke. Jawab di kolom komentar. Iya, jawab di kolom komentar. Kalau ada yang tahu pikirannya Kak. Lupa. Udah. Iya. Yang saya ingat tuh teknik marketing framing. Framing. Sama ini ada yang jelas ada kemasan yang memang ditujukan untuk memancing supaya ke yang besar supaya lebih iya betul. Tahu kan? Cuma namanya saya lupa. Packagingnya ini sudah biodegradable ya. Iya. Keren. Ini sudah dikurasi juga oleh Dinas Perindustrian. Apa itu? Kurasi itu layak nggak kemasan ini untuk dijual belikan secara luas gitu. Udah dikurasi sehingga bisa masuk ke NTB Mall. Jadi kalau mau masuk ke NTB Mall itu produk kita harus dikurasi dulu. Dari segi informasi yang tercantum di label itu harus sudah lengkap. Kemudian bahannya itu sudah bagus gitu, sudah kuat dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi harus lewat proses kurasi dulu dan kami sudah melewati proses itu, Kak. Ini juga bahannya dicek aman tidak untuk makanan. Iya, aman atau tidaknya dikonsumsi ya, sudah dilakukan ujian. Oh, berarti ini sudah aman. Insya Allah aman. Halalnya sudah ada, izin apa tadi Badan Industri apa? NIB-nya sudah ada juga. Halalnya sudah, tadi kurasi sudah. Ujian jadi ya pengujinya. Ya. Ujian lab juga sudah. Ya. Betul. Bukan produk kaleng-kaleng ini. Iya. Kalau tantangannya tadi ya buat tantangannya itu kalau dari segi produk, yang pertama kami harus memastikan produk itu tetap dalam kondisi yang dingin ya Kak ya. Itu untuk tantangan di produk. Kemudian kalau untuk tantangan selanjutnya kan karena ini sistemnya itu kalau di saat tertentu akan ada bazar, pasti kami yang mengikuti bazar. Kemudian ada permintaan seperti NTB Mall misalnya memesan berapa, itu baru dibuat. Kemudian selanjutnya ada open pre-order, kami buka di sosial media, di Instagram khususnya. Kami juga ada TikTok, kemudian ada Facebook juga. Kami buka di sana dan melis gitu konsumen-konsumen yang ingin beli dan melakukan pengantaran di hari berikutnya gitu. Jadi challenge-nya adalah kami harus bisa mengantarkan produk itu dengan
baik gitu ke konsumen, dan ada juga saran penyajiannya. Jadi misalnya kalau kami sudah mengantarkannya itu dan mutunya misalnya sudah menurun atau sudah tidak dingin lagi, disarankan untuk menaruh di kulkas dulu 1 jam gitu, baru bisa dinikmati es krimnya supaya dapat gitu rasa es krimnya. Supaya konsumen itu dapat mengkonsumsi di rasa terbaiknya. Iya, betul sekali. Itulah rasa terbaiknya itu setelah di kulkas dan dingin-dingin itu yang enak. Itu sih challenge-nya kalau di produk. Tapi kalau di tim, alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya Kak ya challenge yang berarti gitu, tantangan yang berarti. Alhamdulillah semuanya masih bisa dan masih berkomunikasi juga ya dengan tim-tim. Ya, kami membuat ini juga tidak ada paksaan apapun, jadi seadanya permintaan dari konsumen dan sebisanya kita gitu memproduksi ini. Gitu Timnya ini solid berarti ya? Ya, amin. Berarti ini 4-4-nya masih aktif produksi sekarang atau? Kalau untuk sekarang karena ini hari libur itu masih kurang aktif, tapi karena keburu ada pesanan, jadi kami akan segera aktif lagi. Iya, ditunggu nih sama penonton. Berarti ini ada batch order ya? Iya, ada open pre-ordernya ya. Dibuat di hari yang sama gitu, diantar di hari yang sama. Betul. Salah satu strategi marketing juga nih. Iya, open pre-order. Kalau anggota timnya tadi siapa aja? Timnya ada di bagian produksi ada Riris namanya, kemudian ada Wati, kemudian ada Ideal dan ada saya. Dan Ideal itu di bagian desainnya. Biasanya emang cowok bagian desain. Iya. Ya, bener banget tapi. 4 orang, 1 cowok, 4 perempuan ya. Iya. Oke. Dan itu semua dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. PKMK emang nggak apa-apa ya semua dari satu jurusan? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena kami PKMK dan juga kami juga diajarkan di jurusan itu, kami juga diajarkan bagaimana cara memanajemen uang gitu. Jadi kami merasa ya sudah, karena kami sudah lengkap gitu formasinya, ada yang bisa keuangan, ada yang bisa desain, ada yang bisa ini. Jadi secukupnya itu aja yang kami masukkan ke dalam tim. Gitu. Kalau feedback juri gimana? Kalau feedback juri sangat tidak ada yang menyinggung tentang jurusan, nggak ada sama sekali, karena ya itu tadi sebenarnya kalau kita mau formasinya itu bagus, misalnya mau ada yang dari jurusan ekonomi itu bisa saja, bagus-bagus saja, tapi itu kan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dari jurusan kita juga memang sudah ada yang ahli ekonomi dan desain, kenapa harus mencari yang lain gitu kan? Karena kita juga udah dekat dan komunikasi kita juga sudah baik, dan itu menurut saya salah satu hal yang mendukung kita dalam menjalankan progres selama PKM ini, gitu Kak. Jadi tidak terlalu berarti untuk tersebut, apalagi ini di PKMK ya. Gitu. Mungkin berbeda halnya nanti ketika Kakak mengatakan ada kalau PKM riset dan lain sebagainya, itu kan memang yang dibutuhkan juga dari background ilmu yang berbeda gitu. Karena ini masih lingkup PKMK, jadi masih bisa. Di PIMNAS juga nggak terlalu ditanya waktu itu. Oh iya ya? Iya, yang kan kita ada kedokteran ya, kan nggak nyambung, tapi kita bilang ini ilmu yang kita pakai ini dari SMA gitu. Betul. Kalau kita bisa menyakitkan juri kalau walaupun saya nggak jurusan tapi kita ada belajar. Betul. Kita pernah belajar, kita ada ilmu di situ. Jadi kenapa harus itu? Ya. Kalau ini feedback tentang produknya gimana? Kalau feedback untuk produk, saya rasa mungkin teman-teman perlu coba ya supaya teman-teman bisa memberi feedback. Tapi sejauh ini ya yang paling bereaksi positif itu adalah orang-orang yang di kalangan orang tua ya, orang dewasa dan orang tua yang mengapresiasi bahwa oh ini es krimnya dari Serbato dibilang gitu. Jadi mereka antusiasnya itu sangat tinggi sekali, karena mungkin minuman tradisional yang mereka minum itu kebanyakan minuman tradisional yang biasa seperti jamu, minuman tradisional yang harus diseduh pakai air hangat, dan ternyata ini bisa pakai es krim gitu. Itu memunculkan reaksi yang sangat positif dan antusias oleh orang dewasa dan juga orang-orang tua. Kemudian ada dosen-dosen juga dari dari fakultas maupun luar fakultas, dan itu juga seringnya memesan gitu, mau dong pesan ini untuk kegiatan ini gitu. Ada. Sudah ada pelanggan setianya berarti ya? Iya, alhamdulillah. Consumer base-nya sudah terbentuk ini. Alhamdulillah. Kalangan-kalangan masyarakat senior. Iya, alhamdulillah ya. Terus ini pertanyaan yang di luar produk. Ada nggak punya quote atau motto favorit dalam menjalani perkuliahan?
quotes atau Ya, motivasi. ya pegangan lah gitu. Oh, pegangan. Kalau saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. And it's the most favorite quotes I've ever read gitu ya. Aku pernah baca. Dan ya, realitanya adalah yang saya hadapi adalah seperti itu. Bahwa ketika saya banyak nih mendapat ilmu dari kuliah, dari orang-orang, tapi kalau hanya stuck di kepala saya, hanya stuck di diri saya menjadi untuk apa gitu? Untuk apa memendam terlalu banyak ilmu pengetahuan tanpa kita nge-share? Karena itu juga saya tidak tahu ya, mungkin saya sendiri atau mungkin kebanyakan orang, tapi saya merasa tuh full gitu, stuck di situ-situ aja tanpa kita menyebarkan ke orang-orang. Tapi kalau kita sudah spread tersebut ke circle kita, mungkin ke orang-orang lain, ke orang terdekat, saya jadi lebih plong, lebih merasa ilmu yang saya cari, ilmu yang saya dapatkan selama itu lebih bermanfaat. Jadi itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, benar. Itu adalah yang paling saya suka dan saat ini insya Allah saya pegang gitu Kak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Iya. Khairun nas. Kita merasa we found our purpose ya kalau kita sudah Iya, memberikan we ilmu found kita. it. Betul sekali. Hidup kita tidak terasa meaningless banget ya. Hmm. Walaupun misalnya belum ada karir, belum ada yang tercapai, cuma Iya, kalau ilmunya kita punya itu bisa kita bermanfaat bagi orang. Kerasa gitu Kak, apa namanya, feel-nya, vibe-nya ketika misalnya Kak, karena kemarin Kakak bilang gini terus aku jalanin ini, ternyata aku berhasil loh, dan itu sesuatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dikatakan dengan apa-apa gitu. Kalau ilmu yang kita kasih itu apalagi bisa bermanfaat juga oleh orang tersebut, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa dapatkan itu di mana-mana gitu. Iya, luar biasa. Sharing is caring, kan? Iya benar ya, sharing is caring. Banyak Iya. arahnya nih. Banyak kalimat quote-nya tapi intinya sama ya. Iya, betul. Itu yang penting sih. Ya, luar biasa. Apalagi ya? Santai aja Kak. Kok yang jadi grogi nih? Hostnya ya. Luar biasa ini soalnya. Amin. Kakak juga seperti itu. Dan kita semua sama-sama bisa jadi orang. Luar biasa tuh persepsi orang-orang beda ya. Iya, betul. Kalau ini perubahan yang dirasakan dari segi perkembangan diri sebelum sama sudah buat produk ini tuh gimana? Banyak sekali perubahan dari diri aku yang khususnya di soft skill ya Kak ya. Tidak hanya di soft skill tapi di mental juga, di di fisik juga gitu. Kalau perubahan yang paling mendasar itu adalah saya lebih tahu gitu bagaimana menjadi seorang entrepreneur, di mana entrepreneur itu tidak hanya kita bisa menjual tersebut, tetapi kita harus memikirkan matang-matang di belakang itu. Sebelum produk itu terjun ke konsumen, kita tidak hanya memikirkan tentang itu, tapi kita juga memikirkan prosesnya, bagaimana memanage timnya supaya bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa menyisihkan waktu di sana, karena kita tidak hanya mengerjakan ini, tapi kita juga kuliah, kita juga mungkin ada pekerjaan lain gitu. Bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik, mengelola tim yang Masya Allah juga sangat-sangat baik gitu. Itu sangat-sangat saya rasakan perubahannya ketika saya belum memulai ini dan setelah saya melakukan proses berwirausaha ini tentunya. Kemudian juga dari segi mental ya, karena kalau di PKM itu kita ada PKP 2 ya. PKP 2 itu kan kita istilahnya mempertanggungjawabkan apa sih yang udah kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan itu biasanya juri-jurinya juga nanyanya yang kayak memacu adrenalin gitu loh Kak, yang kayak mental kita ditanya. Tapi siapa yang tahu lebih jauh tentang produk kita kecuali kita sendiri. So it's gonna be easy kan, itu akan jadi mudah kalau kita memang menguasai produk kita gitu. Dan itu sih perubahannya, jadi lebih bisa memanage tim, bagaimana ngomong, ngobrol atau komunikasi dengan tim supaya tidak tersinggung satu sama lain kan, karena ide kita itu kan berbeda ya dengan pendapat orang. Nah ketika kita ingin misalnya mau melakukan pengantaran lah, kamu karena tupoksinya ini, karena dia nggak bisa, kamu dong yang ngantar kayak gitu. Itu jadi lebih bisa memanage anggota, memanage waktu, kemudian mentalnya juga lebih kuat gitu ya. Harus ngejar deadline itu, apalagi biasanya di hari akhir-akhir itu biasanya harus sabar juga ya, karena biasanya simbol bawah kan ada macet-macetnya. Banyak sih Kak, banyak sekali perubahan yang saya rasakan setelah berwirausaha. Dan
Yang paling penting adalah prosesnya sih kalau menurut saya. It doesn't matter kalau saya tidak menang, yang memenangkan PKM itu, tapi yang saya menangkan adalah saya sudah melewati loh proses itu, dan banyak orang-orang di luar sana yang belum merasakan proses itu, and I'm be a winner untuk hal tersebut gitu. Jadi saya sangat bangga dan sangat bersyukur mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa seperti itu. Proses dan perjuangan itu hanya kita yang tahu. Betul. Orang hanya menilai hasil. Tapi kita menjalaninya, Tuhan yang menilai proses. Betul sekali. Memang itu filosofinya ya. Manusia itu menilai hasil, Tuhan yang menilai proses. Iya. Mungkin ada orang yang menang, tapi berjuang mungkin hanya sedikit. Mungkin 1 bulan, 2 bulan dia bisa menang. Tapi ada juga orang yang berjuang 6 bulan mati-matian tapi belum bisa menang. Kalau dibandingkan mungkin dari segi menang, tidaknya hasilnya dia lebih luar biasa, tapi dari segi prosesnya, pengalaman didapatkan pasti lebih banyak pengalaman orang yang bekerja sama 6 bulan ini. Betul sekali. Dan itu yang dirasakan ya? Iya, proses itu yang saya rasakan, betul. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan. Banyak, semua yang kita lalui itu pasti ada manfaatnya. Walaupun itu bukan sekarang, pasti nanti. Dan itu bakalan terpatri di diri kita, karena kita yang ngejalaninnya itu. Luar biasa. Penghargaan sebelum ini udah ya? Saya lihat Alhamdulillah sebelum ini udah ada. Alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi 2 Universitas Mataram. Mawapres Unram. Iya, Mawapres 2 Unram, Mawapres 1 fakultas. Kemudian di beberapa perlombaan ada bisnis plan, itu juara 1 di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jogja itu bisnis plan. Kemudian juga menjadi pemakalah di seminar nasional. Itu karena saya mengikuti penelitian dosen, jadi menjadi pemakalah di seminar. Kemudian menjadi koas ya di fakultas, dan kalau karya tulis ya adalah juara 1, juara 2. Juara kecil-kecil lah bagaimana, kecil lah itu ya. Ada, alhamdulillah masih diberi penghargaan. Masih ada rezeki di situ. Iya. Orang nih. Penghargaannya nih. Kalau yang penulis-nulis kecil-kecil lah ya. Aduh. Enggak, itu juga besar Kak, itu juga susah. Lomba-lomba karya tulis itu juga lebih susah itu. Nah, bagaimana itu kayaknya udah ya kayak ngomongnya tadi ya ada juga gitu kan. Oh iya. Karena udah banyak lebih besar yang diraih. Alhamdulillah. Kalau ini saran buat teman-teman yang ingin melakukan wirausaha produk juga gimana di PKM? Di PKM ya. Kalau untuk wirausaha produk, berdasarkan beberapa pengalaman, ketika teman-teman ingin memilih ide, usahakan makanan itu menjadi opsi terakhir. Ya, karena sebenarnya ini berdasarkan ini ya, dialog saya nih dengan salah satu reviewer dari PKM, beliau mengatakan bahwa sebenarnya PKM itu dikhususkan untuk mahasiswa yang masih semester 3, bukan semester 7, semester 5 seperti kalian. Kenapa? Semester 7 dan semester 5 itu dikhususkan untuk yang riset, karena kita sudah tahu kan, kita sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, instrumentasi penelitian, kita sudah mengikuti, tapi PKMK ini dikhususkan untuk yang semester 1 seperti itu, karena mereka masih awam dan masih baru ilmunya terkait dengan penelitian itu masih sedikit gitu. Nah, kenapa saya katakan pilihlah ide makanan? Saya tidak mengatakan untuk tidak memilih ya, tapi jadikanlah itu opsi terakhir. Kalau misalnya ada opsi-opsi lain, karena makanan itu sangat banyak Kak saingannya kalau di PKM kewirausahaan. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa juri itu sangat jarang. Apalagi ketika kalau memang teman-teman ingin mengambil ide makanan, teman-teman itu harus memuat 2 unsur ini yang akan saya sebutkan. Penasaran? Yang pertama itu adalah nilai gizi dari produk pangan. Jadi jangan ujuk-ujuk bawa ide pangan tetapi nilai gizinya itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membuat ide dengan melakukan modifikasi ide. Misalnya seperti minuman tradisional menjadi produk baru. Nah, dengan tujuannya itu adalah dengan melestarikan produk gitu. Jadi ada dua tadi. Yang pertama dia harus memiliki nilai gizi, yang kedua dia harus bisa melestarikan potensi lokal dari daerah kita sendiri khususnya. Itu harus memuat 2 unsur itu. Kalau misalnya teman-teman tidak memuat unsur itu, ini berdasarkan percakapan saya,
teman-teman sudah tidak akan dilihat gitu untuk ke seleksi selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan karena selain makanan itu kita konsumsi, tentunya kita harus dapat manfaat dong dari dari makanan itu. Jadi sangat perlu untuk memperhatikan nilai gizinya gitu dari makanan. Gitu sih tipsnya, dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita mencoba kemungkinannya ada dua, kita bisa berhasil bisa tidak, tapi kalau kita tidak mencoba kemungkinannya cuma tidak ada gitu, cuma satu. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena ya di usia kita saat ini yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak mencoba hal baru, banyak-banyak melatih diri, kemudian merasakan proses-proses yang salah satunya bisa kita rasakan dengan mengikuti kewirausahaan. Even mungkin bukan di PKM, teman-teman bisa berwirausaha sendiri, bisa bisa membuat karya sendiri gitu. Gitu sih, Kak. Ya, keren. Tepuk tangan lagi. Tadi sudah dijadikan poin ya, 2 langsung. Betul. Nanti ini ada chapternya di video YouTube. Oh gitu. Chapter-chapternya supaya audiens tuh gampang ini navigasi ke videonya. Iya. Ini bagian saran, ini bagian harga, ini bagian ini. Oh iya, benar. Kalau itu sepertinya itu aja sih. Oke. Atau ada yang mau ditanya pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Gimana? Aman. Ada yang mau nanya? Iya, namanya. Oh, Iya, aku tadi. nama saya Tapi aku Rizky. lupa kayaknya. Oh iya, Rizky ya. Itu Rizky, saya Rizky. Aku juga ada Rizky-kanya di akhir. Iya, jadi kayaknya Rizky itu nama familiar ya. Dan insya Allah membawa Rizky. Ya, amin. Kita harus bertukar IG nanti nih supaya nggak lupa lagi. Iya, betul. Sujinja. Boleh, jangan lupa Sujinja_PKMK. Iya. tadi nggak kelupaan nih kayaknya. Maybe that's it. Ya. Kejadian saya harus menyimbangkan dengan Gak apa-apa, itu ya sudah, wajar lah. Kalau narasumber Inggris masa saya Indonesia sastra kan gak nyambung nanti. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, obrolan seru tadi bersama Kiki tentang produknya dan motivasi-motivasi di bidang PKMK. Semoga ilmunya tadi bisa kita serap semua, bisa kita amalkan. Amin. Dan semoga semua yang dicita-citakan Mbak Kiki bisa tercapai ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekian untuk episode kali ini. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.